Saya murid SDN Trengkulon. Kami dari SDN Terungkulon, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, mengucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Al-Amanah yang telah memberikan dan memfasilitasi kami, anak-anak kami, untuk membaca buku-buku yang ada di perpustakaan keliling ini. Harapan kami ke depannya, semoga Pondok Al-Amanah atau perpustakaan keliling ini bisa mengembangkan lebih baik lagi dan mungkin bisa ditambah lagi buku-bukunya yang bikin menarik anak-anak. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan dari kami SDN Terungkulon. Ayo semuanya membaca buku. Ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri a'udhu madzarika fi kulli waqtin wa hin. Para santri, wali santri, pemirsa, juga para subscriber dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda dalam keadaan baik, lahir dan batin, bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian kasih dan orang-orang yang kalian hormati. Doa dan harapan saya selalu semoga Anda senantiasa diberikan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalani tugas kehidupan sehari-hari dengan baik, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu menyebut pemirsa vlog saya ini dengan santri, bukan guys seperti banyak umumnya para YouTuber, karena saya ingin orang-orang mulia yang melihat vlog saya adalah orang-orang yang terus berproses, terus mengikuti proses menuju keadaan yang lebih baik. Santri menurut saya adalah orang yang memiliki kesiapan untuk mengikuti proses menjadi lebih baik. Hidup ini seperti panggung sandiwara. Kita memiliki peran tidak hanya satu, tapi berperan banyak hal. Kita menjadi suami, kita menjadi ayah, kita menjadi menantu, kita menjadi bagian dari sebuah perusahaan, kita menjadi bagian dari sebuah masyarakat, kita menjadi bagian dari sebuah institusi, dan banyak peran yang lain yang kita lakukan. Kadang-kadang jam ini menjadi ini, jam berikutnya menjadi peran yang lain. Tapi seorang santri adalah orang yang bisa memberikan, melakukan peran dengan terus lebih baik. Itulah sebabnya saya menyebut pemirsa vlog saya ini dengan santri, untuk mengingatkan kita semua sekaligus berdoa agar seluruh peran-peran yang
kita mainkan di dalam kehidupan ini bisa kita terima, bisa kita lakukan dengan baik. Karena satu ketika nanti ketika kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya bagaimana ketika kita menjadi seorang suami, bagaimana kita menjadi seorang ayah, bagaimana ketika kita menjadi seorang anak, bagaimana ketika kita menjadi seorang menantu, bagaimana yang kita lakukan pada saat kita ada di tengah masyarakat. Apakah kita menjadi orang yang bermanfaat di sana atau sebaliknya menjadi orang yang menimbulkan masalah. Nah, inilah yang akan terjadi pada diri kita. Semoga dengan sebutan santri, para pemirsa terus siap mengikuti proses dan berusaha menjalani seluruh peran dengan baik dan sempurna. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, literasi adalah aktivitas yang sangat penting. Paling tidak kita sudah sepakat dalam pemikiran bahwa literasi penting menentukan masa depan bangsa, masa depan negara. Sebuah masyarakat yang memiliki tradisi kebiasaan literasi akan lebih cepat melakukan adaptasi terhadap perubahan, sehingga perubahan yang diakibatkan oleh dinamika pengetahuan dan informasi yang luar biasa, perkembangan teknologi yang sangat cepat, itu bisa diantisipasi oleh masyarakat dengan tepat karena sudah memiliki tradisi literasi. Di negara kita mungkin juga sudah muncul kesadaran tentang arti penting literasi. Di berbagai media yang kita baca sudah muncul kalimat-kalimat, aktivitas-aktivitas yang mendorong ke arah literasi. Tapi tampaknya belum ada aktivitas yang luar biasa. Belum ada sebuah keputusan politik yang menunjukkan kesadaran kita tentang pentingnya literasi. Suara-suara sayup memang sudah kita dengar tentang aktivitas kebijakan yang berkait dengan literasi, tapi menurut saya itu belum cukup. Seharusnya kita harus melakukan gerakan literasi ini besar-besaran. Kita mampu untuk melayani masyarakat yang diakibatkan dampak pandemi yang luar biasa. Biaya untuk isolasi orang-orang masyarakat yang terkena COVID-19 sangat besar. Puluhan bahkan sampai ratusan juta yang diberikan oleh negara kepada masyarakat itu sangat bagus. Dan ternyata mampu untuk lakukan itu. Tapi mungkin juga diakibatkan oleh suasana darurat, suasana
sangat terpaksa. Bagaimana kalau kita melakukan dengan semangat yang sama dalam keadaan tidak terpaksa? Apa itu? Bagaimana kalau kebijakan kita yang luar biasa terhadap pandemi, terutama dari segi kebijakan dan aktivitas finansial, itu kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan kebiasaan tradisi literasi. Tentu kita akan menyaksikan dalam hitungan bulan kita akan bisa memiliki kegiatan literasi yang luar biasa. Di setiap desa ada perpustakaan, di setiap desa ada wifi yang memungkinkan anak desa bisa mengakses informasi yang baik dari seluruh Indonesia, dari seluruh dunia. Juga negara perlu menyiapkan suasana iklim bagi mereka yang sungguh-sungguh dalam memanfaatkan pustaka, sungguh-sungguh dalam memanfaatkan internet dan seterusnya, dengan lomba menulis, lomba mengakses informasi dari YouTube dan seterusnya, baik itu di tingkat perorangan maupun di tingkat desa. Dan kalau itu bisa kita lakukan, saya pikir dana yang dibutuhkan tidak sama dengan dana yang kita pakai untuk menghadapi COVID, tapi dampaknya akan sangat luar biasa. Dan kita akan menyaksikan masyarakat memiliki tradisi baru tentang literasi, membaca, memahami, menganalisa informasi, menulis, dan seterusnya. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, alangkah indahnya kalau desa punya seperti itu. Bahkan kalau bisa keluarga mendapatkan bimbingan agar di sudut-sudut rumahnya ada sedikit bacaan. Kalau perlu pemerintah menyediakan beberapa buku wajib yang ada di rumah, agar rumah kecuali didesain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, juga didesain untuk menjadi rumah literasi. Ini akan yang lain, akan muncul sesuatu yang lain ke depan. Memang dalam perkembangan literasi ini sama dengan perkembangan ekonomi. Di satu sisi ada bagian kecil yang sudah terbang di angkasa, ada bagian besar yang sama sekali belum bisa bergerak. Ekonomi juga demikian, ada sedikit orang yang menguasai lebih dari 50% ekonomi bangsa, dan ada banyak orang yang justru hanya memiliki ekonomi 10 atau 20%. Ada kesenjangan ekonomi yang masih akan kita hadapi ke depan. Juga ada kesenjangan akses informasi. Kita sudah memiliki teknologi dirgantara yang melahirkan pesawat terbang, kapal perang di lautan, di daratan, yang bukan hanya memenuhi kebutuhan alutsista di negara sendiri, tapi juga sudah mulai kita ekspor ke berbagai negara. Kemampuan literasi sudah demikian luar biasa pada mereka. Mereka sudah bisa membaca
bagaimana Boeing, bagaimana produsen pesawat dari berbagai negara maju, kemudian bisa mencoba membuat pesawat walaupun masih setingkat di bawahnya, tapi di bawah kalangan petani di pegunungan, di pedesaan masih bergerak dengan teknologi yang sama dengan teknologi 50 tahun yang lalu. Kesenjangan-senjangan ini tidak boleh terjadi karena di dalam Pancasila ada amanah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Para santri wali santri pemirsa juga subscribe. Bagaimana pesantren kita mencoba menerjemahkan kebijakan tentang literasi agar pesantren kita ini tidak terkesan omong doang, tapi juga harus dibuktikan dengan sesuatu yang walaupun tidak hebat, tapi sesuatu yang kita lakukan ini betul-betul dilandasi kesadaran arti penting literasi. Yang pertama, kita memiliki perpustakaan di Kepengasuhan Putri. Cukup bagus ya, sudah kita desain sehingga di sana tidak hanya ada buku yang berjejer rapi yang senantiasa ditambah dengan buku terbitan baru, tapi juga ada desain yang membuat para santri suka masuk dan betah di dalamnya. Kemudian ada perpustakaan Santri Putra. Ini juga demikian, mereka yang menjaga, mereka yang memelihara buku, dan mereka pula yang membacanya. Kemudian yang ketiga, ada perpustakaan di Madrasah Aliyah. Ini perpustakaan yang juga kita desain. Di dalamnya ada buku-buku yang setingkat untuk keperluan anak-anak setingkat aliyah. Juga ada kutubut turos, kitab-kitab kuning yang menjadi rujukan pelajaran mereka, di samping desain yang kita atur sedemikian rupa sehingga para santri kangen masuk perpustakaan dan juga betah untuk melakukan aktivitas membaca di dalamnya. Kemudian yang keempat, ada perpustakaan SMP bilingual terpadu. Di sana ada ribuan buku, baik buku bacaan bebas maupun buku-buku paket, yang di sana juga ada petugas perpustakaannya, ada ustadzah yang bertanggung jawab untuk mengkampanyekan budaya baca, hobi membaca, dan juga di sana ada ustadzah yang mencoba memberikan stimulasi agar anak itu suka menulis karya-karya mereka. Bisa kita lihat misalnya di Madrasah Aliyah, guru-guru di Madrasah Aliyah sudah bisa menulis LKS sendiri. Demikian juga di SMP, bahkan juga di SD kita bisa melihat karya-karya tulis yang mereka susun dalam rangka menerjemahkan kurikulum-kurikulum yang mereka anggap penting untuk bisa diajarkan kepada para santri. Kemudian
Yang kelima ada perpustakaan SD Antarwirya. Di sana ada buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak setingkat SD, dan ruangannya juga didesain sedemikian rupa sehingga anak senang dan betah di sana. Ditambah lagi di SD Antarwirya ini ada perpustakaan digital yang bukan hanya bisa diakses ketika anak ada di sekolah, tapi ketika ada di rumah, anak-anak itu bisa mengakses perpustakaan digital. Kemudian yang keenam, ada perpustakaan mobil yang di situ ada satu mobil baru yang kita desain untuk kepentingan perpustakaan. Pintu belakangnya bisa dibuka ke kiri dan ke kanan. Di sana ada rak-rak buku yang santri bisa membaca itu, dan perpustakaan mobil ini kadang-kadang diletakkan di asrama putri, kadang-kadang di asrama putra, kadang-kadang juga diletakkan di masyarakat sekitar SD atau balai desa di masyarakat sekitar yang mereka memerlukan itu. Yang selanjutnya masih ada fasilitas dalam rangka meningkatkan kesadaran literasi di kalangan para santri ini adalah di sini ada majalah Imtiaz yang memberikan ruang bagi santri yang punya talenta menulis. Yang Imtiaz ini sudah terbit rutin sekian tahun yang lalu. Kemudian juga ada radio, tempat anak bisa mengekspresikan apa yang mereka baca dalam bentuk komunikasi. Juga ada media sosial yang hari ini di tempat ini saya ngevlog. Ini adalah salah satu ruang di media sosial yang kita peruntukkan bagi anak untuk memiliki tradisi literasi. Di samping saya ini ada ruangan tertutup yang biasa dipakai untuk podcast manakala ada tamu-tamu yang datang di pesantren dan kita anggap memiliki informasi penting yang perlu didengar oleh masyarakat, dan kemudian podcast di sebelah. Ada juga di samping depan saya ini ada ruang untuk editing. Di sana para santri belajar bagaimana mengedit gambar-gambar yang didapat di lapangan, termasuk vlog kita hari ini diedit di ruang tersebut. Para santri, wali santri, pemirsa, juga para subscriber di pesantren juga melakukan aktivitas untuk masyarakat di luar. Di luar pesantren ada perpustakaan yang kita gagas bersama dengan anak-anak muda. Kemudian kita bangun bersama, kita isi buku bersama, kita bina, dan seterusnya. Di sana ada sebuah perpustakaan di sudut kampung yang setiap hari bisa diakses oleh ratusan anak-anak, dan mereka bergembira di perpustakaan sudut kampung itu. Nah, itulah beberapa ikhtiar yang dilakukan pesantren modern Al-Amanah dalam ikhtiar meningkatkan pemahaman tentang arti penting literasi. Semoga langkah yang sudah mulai kita lakukan ini bisa terus kita kembangkan, bukan hanya di pesantren Al-Amanah, kalau bisa juga pada masyarakat sekitarnya. Dan kami secara pribadi di setiap kantor saya, di rumah saya, di tempat istirahat saya, bahkan juga di ruang-ruang tamu kami yang kami miliki, senantiasa kami berikan sudut-sudut
buku yang kemanapun saya ada, apa di rumah, apa di ruang tamu atau di tempat mana, selalu ada buku yang bisa saya baca. Paling tidak saya lihat judulnya, daftar isinya, dan seterusnya. Itu pun sudah membuat kita bahagia karena selalu ada saja informasi-informasi yang baru, baik yang berkaitan dengan perkembangan sosial masyarakat maupun hal-hal yang berkaitan dengan agama. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.